Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di persamaan trigonometri lanjutan. Kali ini di part 2 ini kita akan membahas tipe soal yang menggunakan sudut dalam radian. Yang harus kalian pahami tentang radian adalah radian merupakan satuan sudut dengan menggunakan sistem putaran ya. Jadi satu putaran yang kita tahu nilai derajatnya adalah 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Sedangkan setengah dari putaran atau 180 derajat sama dengan pi radian. Sehingga kalian lebih mengenalnya di dalam mengerjakan soal-soal bahwa nilai pi itu sama dengan 180 derajat. Untuk rumusnya sebenarnya sama saja dengan persamaan trigonometri dalam bentuk derajat ya. Jadi hanya bedanya simbol-simbolnya kita tidak menggunakan derajat lagi tapi menggunakan satuan radian. Jadi sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, tan X sama dengan tan alfa. Sama ya, jadi derajatnya kita ubah yang 360 derajat jadi 2 pi, yang 180 derajat jadi pi. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Ini ada soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X ditambah pi per 4 sama dengan sin 3 per 2 pi. Nah, karena di sini soalnya berbentuk radian, maka kita mengerjakannya pun penyelesaiannya dengan menggunakan radian. Kalian masih ingat kan? Pi itu berapa? Pi itu berapa? Kalau kita ubah dalam bentuk derajat berapa? 180 derajat. Ingat ya, pi itu adalah 180 derajat. Sekarang kita akan mengerjakan soal ini. Pertama yang harus kalian kotakin supaya nggak lupa bahwa ini ada intervalnya, yaitu X antara 0 sampai 2 pi. Kalau dalam derajat itu 0 sampai 360 derajat, tapi ini pakai radian ya. Oke, oh iya, perhatikan di sini ada tanda yang berbeda. Yang ini tidak ada sama dengannya, berarti oke, nanti 2 pi pun tidak termasuk di dalam nilai X yang merupakan penyelesaian. Oke, kita langsung saja ya. Karena ini adalah persamaan bentuk sin, berarti kemungkinannya saya tulis ya, ada 2 kemungkinannya. Oh ya, kita deteksi dulu dari soal ini, berarti yang akan menjadi alfa adalah ini ya. Kemudian yang ini, nah tempatnya nanti ada di ruas kiri. Oke, kemungkinannya ada 2 kalau sin ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita bagi 2 di sini. Sret. Nah, kemungkinan yang pertama untuk penyelesaian jawaban ini. Karena di sini X-nya ya, X-nya yang di ruas kiri adalah X plus pi per 4, kita tulis X plus pi per 4. Kemudian di ruas kanan alfanya adalah 3 per 2 pi, berarti 3 per 2 pi plus K dikali 2 pi ya. Oke, karena ini kemungkinan yang pertama. Kemudian di sini ada alfa X per 4 di ruas kiri. Kita pindah ruaskan ya, sebenarnya bahasa pindah ruas itu tidak boleh dalam matematika. Supaya yang X per 4 itu hilang, sama-sama ruas kiri dengan kanan kita kurangi dengan pi per 4 ya. Berarti kalau saya kurangi pi per 4 ini hilang. X sama dengan 3 per 2 pi, yang ini saya masukkan di sini dikurang pi per 4 ditambah K dikali 2 pi. Begini ya. Oke, X sama dengan 3 per 2 pi dikurang pi per 4. Masa kalian nggak bisa ini? Gampang sekali loh ini. Wah, ini kita harus ada coret-coretan di sini nih. Nggak apa-apa ya, di atas di sini saya buat coret-coretan. Oke, 3 per 2 pi sama yang ini 1/4. Pi per 4 saya bisa jadikan 1/4
4. Oke, berarti sama-sama penyebutnya kita jadikan 4. 4 dibagi 2, 2 dikali 3, 6 ya. Ini 4 dibagi 4, 1 dikali 1, 1. Berarti sama dengan berapa? 5/4. Oke, 5/4 hasilnya kita catat di sini. 5/4 pi plus K dikali 2pi. Nah, sudah. Baru kita masukkan nilai K-nya. Kira-kira kita mulai dari mana? Kita mulai dari angka K0 ya. K sama dengan 0. K sama dengan 0. Karena kalau negatif juga tidak memenuhi persyaratan ini. Kemudian kita masukkan K0. X sama dengan 5/4 pi plus K-nya 0 dikali 2pi. 0 dikali 2pi 0 ya. X sama dengan jadi 5/4 pi. Lihat intervalnya. 5/4 pi ini ya, di sini intervalnya 2pi. 5/4 pi itu sudah mencapai 2pi belum ya? Enggak ya, karena kalau 2pi kan 8/4 ya. 8/4 itu 2pi, karena ini 5/4 pi berarti dia masih masuk di dalam interval ini. Oke, kita centang berarti ya. Centang ya. Kemudian yang K sama dengan 0. K sama dengan 1. Naik lagi. X sama dengan 5/4 pi plus X-nya 1 ya. 1 dikali 2pi. Kira-kira masuk nggak ini? 2pi kali 1 2pi ditambah 5/4 pi, pastinya ini akan lebih besar daripada 2pi. Nggak mungkin ya, karena 2pi ini kan 4 kalau kita samakan penyebutnya ya, ini bawahnya 4 berarti 8 ya, 8/4. Ini 2pi udah lebih, nggak mungkin ya. Sudah, sebenarnya nggak kalian cari pun kita langsung bisa silang, nggak apa-apa daripada dicari. 2pi intervalnya sampai 2pi di sini, ini udah lebih. Udah, nggak usah kita cari ya, langsung saja. Kemudian kita ke kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua seperti tadi di awal dijelaskan ya, berarti di sini X plus pi per 4 ya, ini sama dengan di sini adalah pi dikurang ya, dikurang sudutnya berapa? 3/2pi ya, ditambah K dikali 2pi. Oke, sama dengan, olah dulu ini 1 dikurang, ini pi, ini kan ada 1 ya, 1 dikurang 3/2, 1 itu berarti 2/2 kan, 2/2 dikurang 3/2 berarti min setengah, negatif setengah pi. Nah, ditambah K dikali 2pi. X plus 4/X ditambah pi per 4. Ini kedua, untuk menghilangkan ini kedua ruas ya, kedua ruas kita kurangkan dengan pi per 4 ya. Kedua ruas kita kurangkan dengan pi per 4, atau kalian biasanya mau bahasanya ini pindah ruas. Nah, sebenarnya yang betul adalah kedua ruas dikurangi pi per 4, berarti di sini nilainya X saja. Kemudian yang ini negatif setengah pi, karena tadi dikurangi pi per 4, saya tulis di sini, ditambah K dikali 2pi. Oke, lanjut, sama dengan negatif setengah negatif 1/4. Nah, negatif setengah negatif 1/4 berarti kalau saya samakan penyebutnya bagaimana? Saya coret-coret di sini ya. Nah, biar kalian lebih paham. Negatif setengah dikurang negatif setengah dikurang 1/4. Nah, kita samakan penyebutnya. Berarti di sini 4 dibagi 2, 2 dikali 1 2 ya, di sini min, kemudian di sini tetap. Berarti ini sama dengan berapa? Negatif 3/4. Oke, negatif 3/4 ya. Pi ditambah K dikali 2pi. Oke, udah selesai di sini. Berarti kita tinggal mencari nilai K yang mungkin. K-nya 0. Kalau K-nya negatif, lebih tidak mungkin lagi karena intervalnya saja tidak negatif ya kan. Berarti kita masukkan di sini K0.
X sama dengan min 3/4pi ditambah 0 dikali 2pi. 0 ya, berarti hasilnya negatif 3/4pi. Apakah ini masuk dalam kemungkinan? Tidak ya, karena intervalnya tidak negatif 0 sampai 2pi. Kurang dari 2pi, berarti ini saya coret. Nah, lanjut. Kemudian di K1. Oke, kemungkinan yang kedua K1. X sama dengan negatif 3/4pi ditambah ya 1 dikali 2pi. Berarti ini sama dengan negatif 3/4 ditambah 2. Nah, 2 ini kita bisa supaya sama penyebutnya kan berarti 8 dibagi 4 ya kan. 8 dibagi 4 ini sama dengan 2 ya. Saya tulis dulu sini ya, 3/4pi. Nah, ditambahkan di sini 1 dikali 2 kan 2pi ya kan. Nah, saya tulis saja di sini 8/4pi supaya mudah kalian kan. Nah, negatif 3/4 ditambah 8/4 berarti berapa? 5/4pi ya. Apakah ini memungkinkan di dalam interval ini? Pasti memungkinkan. Kenapa? Karena ini belum mencapai di 2pi. Berarti ini kita centang. Oke, kemudian kalau misalnya saya K-nya sama dengan kalau K-nya 2, kira-kira memungkinkan atau tidak kalau kita buat K-nya naik 2? Sebenarnya sebelum kalian mengerjakan, deteksi dulu. Kalau K-nya 2, kalau saya masukkan nilai K-nya di 2 di sini, berarti kan sudah 4pi ya. Oh, di sini ya, di sini. Ini kan sudah 2 dikali 2 kan udah 4pi. Dikurangi 4, kalau 4pi, 4 itu berarti kalau kita samakan penyebutnya di sini berarti 16 dibagi 4 ya. 16 dibagi 4 dikurangi 3/4 ya, 16 berarti 13/4. Masuk enggak dengan intervalnya itu? Intervalnya ini 2pi. Intervalnya ini 2pi, sedangkan ini tadi kalau 2pi itu 8/4. Berarti udah lewat kan? Nah, kalau sudah seperti itu nggak perlu lagi kalian mencari, udah nggak mungkin lagi. Berarti selesailah kita sampai di sini. Jawabannya, himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah mana tadi? 5/4. Oh, kemungkinan kedua juga sama. Berarti 5/4pi. Jadi hanya satu ya. 5/4pi. Inilah jawabannya.